Oke streamers, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahannya, kalian bisa aja langsung scan QR barcode yang ada di layar kalian, atau enggak kalian bisa transfer ke rekening yang ada di layar kalian juga. Oke, kalian udah siap? Sekarang gue undang ke para streamers untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Oke Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah lewat persembahan ini kami bisa memberikan menjadi rupa harum, bisa memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan mendeklarasikan persembahan kita. Gua akan hitung dari 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Memperoleh hikmat, kecerdasan, dan berkenan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menerima pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Screamers, balik lagi sama kita minggu ini. Kita mau muji nama Tuhan lagi, kita mau nyembah nama Tuhan. Minggu kemarin kita udah sembah nama Tuhan juga berempat sama-sama, kita bareng-bareng. Kalian juga ya masih sama. Jadi kita kali ini mau siapin hati kita juga lagi. Kalau misalnya dalam hidup kita ini, kita tahu pasti gak gampang dong, pasti banyak rintangan dan segala macam. Tapi kita tahu kalau Tuhan itu dalam menara yang kuat. Tuhan itu selalu ada buat kita. Jadi kita mau pegang sama Tuhan terus, segala kekuatan ataupun kesedihan kita mau kasihin ke Tuhan, kita mau serahin ya ke Tuhan. Upon the waters, the great unknown, where faith may fail. When I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name, keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours, and you are mine. Abounds in deepest water. Your sovereign hands will be my God. And fears surround me. You never fail, and you won't start now. So I will call upon your name. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, 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 you are mine.
Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh, Spirit, Spirit, lead me where my trust. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of the Spirit. Lead me on where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. In the presence of my Savior, let your Spirit guide us. Let your Spirit guide us, Jesus. Let your Spirit lead me to your presence, Lord Jesus. Hallelujah. We'll call upon your name, and you will be there, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. So I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours, and you are mine. So, lagu ini bilang, so I will call upon your name. Kita bakal panggil nama Tuhan. And I will keep my eyes above the waves. Saat ada gelombang, ada badai yang datang buat hidup kita, kita bakal tetap lihat di atasnya bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang mampu untuk bareng-bareng sama kita.
We want to surrender it all to you, Lord. We praise you. Yes, Lord. We thank you. So I'll leave my hand, Jesus, and I bring my soul. All of my days, all of my right, all of my wrong, I will offer you my life. I offer my life here, Jesus, here and beyond. Say you, Lord, to the one thing's true, Jesus, it is you. Yes, say I will lift my hand for you, Lord, and I'll lift my hand. Oh, I will bring my soul. Oh, Jesus, all of I am, and all of my days, all of my right, all of my wrong. Here is my life, I offer my life, I offer it all to the Lord. Here and beyond, here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you, Lord. Hallelujah. I lift my hand and I bring my song. I bring my song. All of my days I give it to you, Lord, and all of my days, all of my right, all of my wrong. Jesus, I offer my life, I offer my life, Lord, here and beyond. Jesus, oh Jesus, Jesus, do the one thing true. Jesus, it is you. Oh Lord, do the one thing true. Jesus, it is you. Do the one thing true, Jesus. Do the one thing true. Jesus, it is you. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus, you are Hallelujah. the one thing true, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. I offer my Thank you so much, Lord, life to you, Lord. to have done. I offer everything that I have to you, Lord, 'cause it's all from you. Thank you so much. And we'll come back to you, Lord. Hallelujah. I give you My life, here and beyond, Jesus. To the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you, Lord Jesus.
We thank you so much for these days, for everything that you have done in our life. Thank you for one past week that you thank you. Thank you that you gave to us, you bless us, you lead us, you never leave us. Thank you for everything, Lord. And today we prepare our heart. We want to for just a moment to silence everything in our life, and we want to focus on what you want to say to us. So Lord Jesus, please bless us. Bless our friends. Bless our brothers and sisters wherever they are, in whatever condition they may be. And I pray in the name of Lord Jesus, put your word in our mind. Let it be fruitful. And glorify your name. Let us learn from your truth. And that truth will give us the salvation. In the name of Jesus Christ, our beloved God, we pray. Amen. Amin. Wow. Amin. Alven kemana ngilang? Habis orang amin dia hilang. Tapi nggak apa-apa, karena kita bakal tetap di sini untuk layanin teman-teman. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kakak mau sharing, ya mungkin kalau nggak kakak aja sih, mungkin Tiara, mungkin juga Aldo gitu ya. Dan kita ada di sini buat melayani kamu. Dimanapun kamu berada, please stay at your apa sih ngomongnya? Home. Stay at your position ya. Oh Ya, don't go anywhere. Yep. And see, you will be so blessed. Kita tadi udah doa firman belum sih? Belum ya? Kita doa dulu deh ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih hari ini kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah buat kami sebab kami siap mendengarkannya. Satu pengajaran yang kami yakin memang diilhamkan Allah untuk menegur kami, mengembalikan kami kepada dalam jalan kebenaran. Hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. And I'm so glad to be here to share what I got. Benar gak? Benar. Gitu ya? Benar gitu ya? Oke. Dan apa sih yang kita mau bicarakan? Kalau kemarin kita udah bicara tentang tanah berbatu, lanjutannya ya. Dan hari ini kita mau bicara tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab di kakak kolom kasih komentar. hadiah. Kok hadiah? Operator, I minta handphone dong, handphone I. Boleh minta tolong? So sorry for this. All the material is there. Where is it? Oh, oke. Nah, sama-sama kita mau buka Alkitab kita, ya. Tiana boleh buka di handphone, teman-teman di rumah boleh buka di handphone, boleh buka di tablet, boleh buka di iPad, boleh buka di apa aja, ya. Yang penting yang dibuka adalah Alkitab. Oke? Kita mau sama-sama belajar dari Injil Matius pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-7. Kakak baca buat kita sama-sama ya. Mari kita sama-sama merenungkan ayat firman ini. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Di awal-awal kakak udah cerita tentang yang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar gitu ya. Nah, apa sih pemahamannya? Pemahamannya adalah
Kita mau baca sama-sama di ayat yang ke-22. Yuk kita baca sama-sama ya, 23. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ingat, yang kita mau bahas hari ini adalah tanah semak duri. Apa sih dulu? Kakak ingat dulu gini, pertama kali kakak bawa sharing tentang firman tanah hati ini ya, atau the heart transformation ini adalah kakak mengalami suatu pengalaman yang menurut kakak agak supernatural. Karena di tengah-tengah perjalanan kakak menuju pelayanan ke waktu itu ke 180, bukan melayani, waktu itu menara doa. Di tengah-tengah perjalanan kakak menuju ke menara doa 180, di tengah jalan itu tuh seperti seolah-olah tuh kayak kakak dengar satu suara yang ngajak kakak dialog. Dia ngajak gua dialog, dia nanya gua gini dong, dia nanya, "Ton, lu tak pernah ketusuk duri?" Apa sih? Orang lagi naik motor, ya. Lagi asik-asiknya naik motor, lagi konsen naik motor, tiba-tiba ada satu pribadi seolah-olah nanya, datang sama lu terus nanya, "Tir, lu udah pernah ketusuk duri belum?" Coba lu bisa bayangin, lu Tiara naik motor juga kan? Iya. Dulu kemana-mana kan? Bisa bayangin nggak lagi konsen sama jalan, ini mobil mana yang mesti dihindarin, mesti belok mana, mesti pasang sen kiri atau kanan, mesti aware. Tiba-tiba kayak ada orang di belakang lo atau di samping lo gitu. Terus dia nanya, "Tiara udah pernah tusuk duri?" Come on, this what the funny things saat itu gue gak gubris sih, terus terang aja gue gak gubris, gue cuekin, bodo amat, siapa sih iseng banget gitu tusuk duri gitu, ya pernah lah. Gue gak tahu sih, tapi maksudnya gak penting juga. Ya gak tahu kalau durinya beracun ya. Iya. Kalau duri babi lu bisa meriang, Iya. Wah bohong. Atau durinya ikan pari lu bisa mati lu, karena banyak racun. Ya kalau gitu nggak bisa ditanya lagi dong sekarang. Ya oke. Tapi anyway, lagi di tengah keadaan itu gue cuekin. Lalu waktu gue cuekin, apa yang terjadi? Dia tanya lagi gini. Udah gitu pertanyaannya tuh still yakin banget gitu. Still yakinnya gimana? Dia tanya gini, "Apa rasanya?" Gitu loh. Swear gue gak bohong. Ini gue lagi, ya ampun, gue gak berani deh. Gue gak berani bohong di dalam keadaan kayak begini. Gak begini pun gue gak akan bohong, karena gue gak suka. Gue model orang yang gak suka dibohongin. Dia tanya dong, "Gimana rasanya?" Terus gue kan gue rada geli, rada nggak pusing, tapi rada kesel gitu. Terus gue jawab gini, "Ya sakit lah." Gue jawab, "Ya sakit lah" gitu. So what happened next? Gue tetap jalan. Gue ingat waktu itu gue di depannya Santa Ursula BSD, lagi lewat melintas gitu. Pertanyaan itu masih gue masih di pasmodnya, masih di pasmod modern tuh pertanyaan muncul gitu ya. Terus what happened next is dia tanya begini, terus dia nggak tanya, dia bilang, gue ada lupa. Dia kayak antara ya pertanyaan sih, dia bilang, "Sakit ya?" "Ya sakit lah," karena gue ingat iya sakit lah. Gue 2 kali ngomong iya sakit lah. Terus waktu gue udah lewat Santa Ursula, menjelang lampu merah itu kan agak berhenti itu. Lalu di depan pasar mobil gue ingat gini. Terus dia bilang begini, "Setiap kali lu mengingat suatu hal dan itu bikin lu sakit, itu dia duri." Men, gue lagi nunggu lampu merah, gue ingat di depan pasar mobil itu, depan Polres BSD. Dia bilang gini, "Setiap hal yang apabila lu ingat dan itu muncul rasa sakit dalam hati lu, rasa sakit dalam diri lu, itulah duri." Wow. You know what? Tiba-tiba gue nangis di lampu merah itu emangnya aja kata Tony cengeng aku nangis. Enggak, swear gue nggak tahu. Menurut gue hari itu gue tiba-tiba merasa gue
Gue merasa Tuhan bicara sama gue karena gue memperoleh sebuah pewahyuan. Yeah. Setiap hal yang apabila lu inget dan itu munculin sakit hati, membuat lu sakit, perih, luka. Udah gue gak mau inget gitu. Itu duri. Benar. Dan pertanyaan berikutnya di tengah air mata gue yang berderai itu, dia bilang begini, so what will happen kalau duri itu tinggal di dalam hati? Wah, ini nih. Lo tahu apa yang terjadi habis itu? Gue gak bisa jawab apa-apa lagi. Saat itu gue langsung tahu arah pembicaraan itu mau kemana. Gue langsung tangkap arah pembicaraan itu adalah dia mau supaya, kenapa ujung-ujungnya gue udah tahu nih. Dia bakal bilang, kenapa lu gak kasih tahu kalau lu tahu? Karena ini bukan baru yang pertama kali kayak begitu. Selalu dia kalau nanya, kalau udah mulai nih nanya nih, lu tahu nggak rasanya? Wah, udah. Dan gue cuma bisa nangis mulai dari lampu merah itu sampai ke Menara Doa nih. Waktu itu gue ingat Menara Doa masih di menara di atas itu. Dan ketika gue berdoa di situ, lalu gue lupa ya gimana ceritanya waktu itu, terus bisa selesai doa itu bisa dapet Matius pasal yang ke-13. Waktu gue baca pasal yang ke-13 itu, lalu Tuhan, seolah-olah Tuhan mulai taruh. Gue gak tahu, gue gak berani bilang itu Tuhan, men. Tapi undeniable, when it lead us to the truth based on what Bible say, then we can tell that that is the Spirit of God, right? Yeah. Itu rohnya Tuhan. Setan gak bakal tuntun lu untuk sebuah pewahyuan di Alkitab, men. Untuk kemudian lu ngomong dan mencerahkan orang gitu. Bikin orang, oh iya, minimal orang gitu. Hatinya kecolek. Dan di tengah-tengah itu dibicara begini. So, kalau tanah adalah hati, maka apa itu duri? Lalu apa gue selesai sampai di situ? Enggak, gue tanya gini dong. Terus hati manusia tuh apa? Di itu pertama kali lahir gue berani ngomong bahwa hati manusia itu pikirannya. Kenapa? Karena dia jawab gue dengan sebuah ayat, sebab segala yang jahat datangnya dari hati. Maksudnya bukan segala yang, maksudnya poin-poin ayatnya itu bilang segala rancangan untuk berbuat, lakukan hal yang jahat itu datang dari hati. Ginjal nggak bisa mikir, liver nggak bisa mikir, nggak bisa merancangkan. Jantung cuma bisa kerja, taunya dia pompa darah, dia nggak bisa merancangkan. Wah, Tiara cantik, gue cinta sama dia nggak mau sama gue, entar pulang gue cegat nih, gue cacatin mukanya, nggak bisa gitu. Yang bisa begitu itu cuma pikiran manusia. Oke? Teman-teman yang telepon, sorry ya, kakak lagi take. I will call you back later. Sorry, sebab my phone is ringing and I have to. Di situ gue ngerti bahwa, nah, yang jadi menarik, yang jadi persoalan sekarang adalah durinya itu apa. Dan gue clearly understand bahwa apa yang kalau lu inget-inget bikin lu sakit hati, itu duri dalam hati lu. Dan lu mesti buang, men. Lu mesti buang. Itu adalah pemahaman gue tentang duri yang pertama sebelum gue memahami dua hal yang lain yang ada di Alkitab. Tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia ini. Yeah. Sebelumnya itu gue paham satu hal apa? Ada luka dalam batin lu yang belum terobati. Itu lu mesti buang duri itu. Teman-teman tahu apa yang terjadi berikutnya? Berikutnya kan kita habis menara, biasanya kita ngumpul kan di bawah itu kan, turun. Terus teman-teman yang latihan ya latihan, apa segala macam semua. Dan itu pewahyuan kayak dibuka begitu gitu. Dan pertanyaannya kan terus,
Terus kalau tanah itu adalah hati, lalu apa yang menjadi duri dalam hati? Luka batin, ya pasti. Kepahitan, ya pasti. Kekecewaan, ya pasti. Ketakutan, pasti. Trauma, pasti, itu duri. Tiap kali kamu lihat seseorang, kamu teriak histeris, enggak. Tiap kali kamu ingat temanmu yang punya utang gak bayar sama kamu kecewa, kamu sakit hati, bangke dan segala macam mulai keluar. Itu duri dalam hatimu yang kamu mesti buang. Tiap kali kamu ingat papimu, tiap kali kamu ingat mamimu, tiap kali kamu ingat kakekmu, kakakmu, adikmu, siapapun itu memunculkan kekecewaan, sakit hati di dalam hatimu, that's duri. Apa sih duri bahasa Inggrisnya? Spike. That's spike. So let's get rid all of the spiky things in your heart. Gak bisa. Sampai sini teman-teman paham ya? Teman-teman setuju dengan kakak Tiara? Aldo setuju ya bahwa itu duri. Iya. Dan apakah duri itu, kan kita bilang gini persoalannya, duri itu bisa bertumbuh tambah besar dan dia bisa menghimpit iman lo. Loh, apakah kekecewaan itu gak bisa makin jadi? Bisa. Wow, makin jadi bos. Bener gak? Misalnya nih kakak naksir sama Tiara nih. Misalnya kita teman satu sekolah ya, teman satu sekolah. Misalnya ini misalnya ya teman-teman. Ya, sekali lagi MIMIS LAN-nya. Misalnya gitu ya. Misalnya ya. Iya, dong. Kita teman satu sekolah. Lalu kakak naksir Tiara, lalu cintaku bertepuk sebelah tangan gitu. Tiara mungkin gak berniat jahat, cuma dia cuma bilang ini, enggak, gue gak mau sama lu, gue belum mau pacaran. Karena memang dia benar-benar belum mau pacaran. Hati tergores dong, luka udah nih ditolak. Susah. Ya, lalu tiba-tiba datang Aldo, duduk deket Tiara, lo ngobrol dan mereka kayaknya baik Akrab, dan mesra akrab ya. gitu ya. Goresan makin dalam men. Makin jadi nggak lu kan? Wow, makin jadi bos. Pulang ketambahan lihat Aldo ngobrol bareng sambil jalan pulang. Wah, ini mah fix jadian nih. Aldo, wah. Ketambahan besoknya gue duduk di kelas, nggak sengaja gitu ya. Gue duduk di tempatnya Tiara, biasa duduk. Terus dia bilang, minggir dong, gue mau duduk. Gue merasa diusir, kenapa? Padahal dia ngomong biasa aja, emang itu tempat dia. Tapi gue merasanya akan diusir dan gue sakit hati. Kenapa? Karena masih ada luka yang lain yang belum sembuh. Maka lihat nggak? Luka itu tumbuh. Makin gede, makin lebar, betul? Sakit hati itu makin dalam. Terus istirahat, gue ajak Aldo, dok kantin yuk. Enggak ah, gue mau ke UKS ngambil obat gitu. Balik dari kantin, gue lihat dia jalan sama Tiara. Wah bangke, ini anak gue ajak ke kantin gak mau jalan sama Tiara. Kebencian itu makin dalam. Padahal gue gak tahu story-nya. Mungkin UKS dokter kecilnya datang ke kelas bawain obat, kebetulan dia minta atau ada temennya yang punya obat yang dia cari, kan gue nggak tahu. Iya. Tapi yang gue lihat cuman kesalahan gitu, dan luka itu makin dalam. Lihat, teman-teman bisa bayangin bagaimana prosesnya. Begitu juga teman-teman di rumah. Mungkin apa yang papi bu ngomong nggak sejalan dengan yang dia lakukan, dan itu membuat kamu luka. Lukanya udah mulai dari semenjak dia janji, tapi dia nggak pernah sempat untuk nempati. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk bekerja misalnya. Apakah dia berniat untuk itu? Tentu tidak. Kan ada kombantrin. Enggak ya? Ini bukan iklan obat cacing. Enggak, benar-benar enggak. Dia nggak berniat buat itu. Tapi yang kita tahu, dia fail memenuhi janjinya, betul? Yeah. After that, apa yang dia lakukan gak sejalan dengan yang dia katakan. Kecewa makin. Terus pada some point, pada titik tertentu kita lihat dia berantem sama mami yang kita cintai. Yang setiap kali kita kecewa sama papi lalu datang ke mami lulus sudah, mungkin papi sibuk gitu. Dan kita lihat dia mungkin karena marahnya, karena apa, dia bentak orang yang kita cintai. Kebencian kita makin jadi. Kamu lihat bagaimana kebencian itu tumbuh. Ketika itu tumbuh, lihat. Dia akan mempengaruhi seluruh belief sistemmu. Dari depan sini sampai ke belakang. Dari mulai alam sadarmu sampai alam bawah sadarmu.
Dan ketika hal itu terjadi, lu udah gak mau tahu apa lagi tentang orang itu. In other words, this man doesn't exist anymore, at least for you. Dan teman-teman tahu nggak saat itu terjadi teman-teman sedang membunuh seseorang? Dalam pikiran. Ya kan? Iya. Apa sih definisi membunuh? Membuat seseorang yang ada menjadi tidak ada lagi. Dimatiin, dihilangin eksistensinya, betul? Iya. Lihat, ketika duri itu tumbuh, dia akan mengalahkan iman. Bagaimana dia kalah? Udah jangan ngomong Tuhan lagi dah depan mata gua. Udah jangan ngomong gereja lagi lah, udah kucing. Udah lu jangan ngomong kayak orang bener dah, udah lu buktiin aja, udah cukup. Walaupun dia berusaha membuktikannya, setiap hal yang dia lakukan akan membuahkan penolakan dari diri kita. Trust me. Hari ini kakak punya satu orang staff di kantor. Dan dia cerita dengan lugasnya ke kakak. Dia cerita sama gua, dia bilang gini. Dia berantem sama bapaknya. Terus dia bilang gini sama bapaknya, Papa bisa nggak usah deh ngomong-ngomong firman lagi selama perbuatan Papa tuh masih busuk kayak begitu. Come on. That's what gonna happen. Itu yang bakal terjadi. Betul? Karena kita punya akal. Apakah akal itu salah? Enggak. Tetapi menutup hal yang lain, kebenaran yang lain untuk mendiskusikannya atau untuk mencernanya. Apakah itu dibenarkan? Tentu juga tidak. Itu bahayanya duri. Begitu rasa sakit itu, begitu luka itu lebih besar pengaruhnya terhadap kamu, maka kamu akan menutup jalan pikiranmu, kamu akan menutup hatimu untuk kebenaran berikutnya yang mungkin bisa menolong, mencerahkan. Dan itu sangat bahaya. Itu sangat bahaya. Saat itu terjadi, percayalah kamu sudah kehilangan segala-galanya dalam hidupmu. Itu duri. Jadi segitu bahaya. Dan yang kedua yang bahaya lagi apa? Kakak bilang apa? Gue selalu bilang sama orang apa? Orang luka pasti akan melukai. Ya. Orang yang bawa luka dalam hidup ini cuma akan melukai orang lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dia nggak peduli apakah orang itu datang mau tolong dia, apakah orang itu datang mau support dia, apakah orang itu datang mau memberikan sesuatu yang dia butuh, yang dia perlu dan sebagainya. Dia udah nggak peduli lagi. Kenapa? Karena dia sudah terlalu sakit, dia sudah terlalu luka, dia sudah terlalu dilukai. Dan stop, dia bilang gua nggak mau lagi dilukai. So whatever it is, if somebody come next to me, come closer, then what happen? Dia akan melukai. Kenapa? Karena udah defensif. Setiap yang datang tinggalin luka, Coba lihat cewek-cewek yang datang di PHP-in, datang dipacarin cuma dimanfaatin, diputusin, datang terus digini-gitu, diapa-apain terus diputusin. Habis itunya bakal ngomong apa? Semua cowok sama aja bajingan. Ngomong pasti begitu ngomongnya. Mungkin. Padahal dia nggak tahu ada di sudut sana ada satu cowok yang perhatikan hidupnya, menaruh belas kasihan dengan sungguh, dan betul-betul mau bilang sama dia, gue sayang sama lu, gue mau terima lu apa adanya. Jangan buru-buru tutup hatimu, nak. Hanya karena luka, hanya karena kekecewaan. Selain hatimu tertutup, kamu cuma akan punya kecenderungan apa? Melukai orang. Iya. Dan kalau kamu udah defensif, ya, udah bodoh amat. Udah bodoh amat. Udah bodoh amat. Walaupun orang itu mendekat mau tolong kamu, tutup sleting kamu yang terbuka, tapi di mata kamu setiap orang yang mendekat itu merupakan ancaman. Sehingga wajib hukumnya bagi kamu untuk melukai dia. Kenapa? Udah ketutup nih.
sama apa? Sama luka. Itu dulu. Ketika pertanyaan itu bergumul hebat di pikiran kakak, kan kakak mikir dong kayak gini-gini sekarang nih. Gue tahu deh di pikiran lo orang di rumah udah nyampe di mana. Terus kalau kayak gitu gimana dong kak? Iya, bener. Listen to me carefully. Mesti dibuang. Iya, gue mau buang, gimana caranya? Izinkan tanah hatimu dibajak. Karena waktu gue tanya sama yang ngomong sama gue itu, gue bilang, ya udah, terus kalau kayak gitu, luka yang udah tinggal dalam hati orang, gimana buangnya? Udah nempel kok, bisa. Emang kita memory card bisa dicabut, diformat, pasang lagi? Enggak kan? Ya nggak bisa. Walaupun sistem memori manusia tuh berlapis gitu loh. Bukan berlapis, apa sih? Bersekat-sekat gitu ya, jadi banyak memorinya. Bersel-sel gitu loh. Setiap memori itu punya gangnya sendiri. Makanya kalau kamu nulis, nyatet itu lebih gampang ingat. Kenapa? Karena menulis membantu membuat sel, membuat gang sendiri di dalam sel-sel otakmu sehingga ingatanmu lebih baik. Gimana? Izinkan tanah hatimu dibaca. Orang yang udah luka tuh ya, tanah hatinya itu udah keras, udah ketutup, udah gak mau tahu, udah gak mau dengar, udah bodo amat, pokoknya yang lain bangke. Mari hari ini kakak bilang buat kamu, mari dengar baik-baik. Ada satu pribadi, namanya Yesus. Dia bisa bajak tanah hatimu. Dengan apa? Dengan kebenarannya. Kenapa? Karena apa yang Yesus lakukan semuanya, dari A sampai Z, dari awal sampai mati, dari kecil sampai besar, sampai bangkit lagi naik ke surga, semuanya objektif, gak ada yang subjektif. Maksudnya kakak objektif itu gini, kita bisa ambil hal itu jadi nilai, dan tidak ada hukum manapun di dunia ini yang mempersalahkan itu. Artinya itu bisa jadi dasar. Di dalam beberapa kitab ditulis begini, apa yang diajarkan Yesus, tidak ada hukum dunia ini, dari manapun yang menentang itu. Walaupun yang diajarin ekstrim, digaplok pipi kiri, lu kasih pipi kanan, ekstrim. Tapi itu gak menyalahi peraturan kitab manapun, ajaran agama manapun, norma hidup manusia manapun. Kenapa? Karena waktu kamu maju dan beli pipi kananmu dengan ikhlas, siapa mau marah? Pipi-pipi dia mau kasih, ya sudah. Iya. Iya dong. Yesus bukan follower. Yesus itu trendsetter. Bener. Waktu orang mikir sampai di level yang tinggi, dia udah naik satu langkah. Waktu orang baru nyampe di pemikiran, kita balas yang baik dengan perlakukan yang baik. Yesus sudah bilang apa? Berdoalah bagi musuhmu dan kasihilah orang yang menganiaya kamu. Sorry, terbalik. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. See? Waktu orang lain bilang, temenin lah, namanya dia minta ditemenin, Tuhan Yesus nggak bilang gitu. Tuhan Yesus bilang apa? Berjalanlah 2 mil dengan orang yang minta kamu jalan sama dia 1 mil. Berikan kepada orang yang minta baju kepada kamu, berikan dia jubah. Artinya apa sih? Artinya waktu orang cuma minta sesuatu yang sekadar menutup malunya, berikan kepada dia perlindungan. Karena orang itu gak berdaya. That's what Jesus did. Pribadi itu yang bisa garap, bajak tanah hatimu. Dengan apa? Dengan kebenaran yang bukan omongan doang. Yesus lakukan apa yang dia omongkan dan khotbahkan apa yang dia lakukan. The man of integrity.
Ahli pajak nggak bisa jerat dia. Kenapa? Karena dia bayar pajak. Iblis nggak bisa serang dia. Kenapa? Karena dia punya dasar. Iblis punya dasar. Betul? Yesus bisa nggak ubah batu jadi roti? Bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Ada tertulis, kata iblis. Tapi pernah dia lakukan rubah batu jadi roti? Nggak pernah. Yang ada yang dia lakukan adalah satu, dia suruh kamu pergi memancing. Dua, dia suruh kamu pergi bekerja. Tiga, dia suruh kamu pergi ke kebun. Dan yang keempat, ketika keadaan betul-betul terbatas, dia bersyukur dengan apa yang dia punya. Sehingga 5 roti bisa sisa 12 bakul. That's what Jesus did. Hari ini kakak hadirkan kebenaran ini di antara kamu. Sehingga mungkin kamu gak kenal Yesus itu siapa sih? Katanya Tuhan. Orang bilang dia katanya tokoh berpengaruh nomor 3 di dunia setelah Isaac Newton. Kakak lihat di posting-posting Instagram ada nomor 1 siapa gitu, kakak gak kenal. Yang kedua Isaac Newton, 3 Yesus. Kamu tahu gak sih Isaac Newton is inspired by Jesus Christ? Dari mana ya? Ya, kamu bisa baca. Abis ini kamu bisa buka Isaac Newton. Autobiografinya. Iya autobiografi. Iya, apa dia? Iya, biografi pokoknya. Pokoknya itulah, grafi-grafi. Biografi. Kamu mau bilang tokoh hebat siapa? Bach, Beethoven, Symphony number 10, number 9. Yang begitu terkenal. Inspired by Jesus Christ. Kenapa? Karena dia compose lagu itu untuk dipersembahkan kepada buat satu pribadi yang dia kasih, Yesus Kristus namanya. Siapa lagi? Kita mau bicara. Hari ini orang bilang kamu milenial. Milenial lebih suka lihat contoh daripada dikuliahin. Oke. Contoh apa yang kamu mau kakak hadirkan hari ini? Kamu mau bilang dia bisa garap tanah hatimu, dia bisa baca. Kenapa perlu dibajak? Karena ketika dibajak, ini terusin omongan yang tadi ya. Pribadi itu bilang begini, karena ketika dibajak tanah yang keras itu, sekarang alat bajak udah canggih, udah pakai mobil, ekskavator dan segala macam. Yeah. Dulu pakai kebo. Kebo diiketin di punggungnya kayu, belakangnya diiketin besi bajak. Waktu kebonya lari, besi bajaknya ketarik gitu ya. Maka besi bajak itu akan mencakar tanah begitu rupa sehingga tanah menjadi terbuka. Saat terbuka, batu, duri, kayu, bekas pohon lah, apa, sampah, segala macam semua terbuka dan keluar. Dan petani dengan mudah memisahkannya supaya bidang tanah itu menjadi tanah yang siap untuk ditanami. Itu yang terjadi ketika suatu bidang tanah dibajak. Kita gak bahas yang 2 ini, nanti yang minggu berikutnya baru kita bicara. Tapi hari ini kakak mau bicara, pewahyuan ini kuat. Dan kakak mempelajari tidak ada kebenaran manapun yang menentang hal itu. Hari ini dengar firman ini baik-baik, renungkan. Setelah dibajak, ya, izinkan petani itu buang duri itu daripada bidang tanah. Kak, kok gue gak ngerti? Minggu lalu kita udah bahas kalau tanah itu adalah hati, dan hati itu adalah pikiran manusia. Sementara benih adalah firman, maka firman harus tinggal di mana supaya dia berbuah-buah? Harus tinggal di dalam pikiranmu. Sekarang benih gak bisa tinggal di dalam pikiranmu. Kenapa? Karena banyak luka di dalamnya. Luka itu menghimpit kebenaran firman itu, sehingga firman itu jadi not acceptable buat kamu. Bukan hanya secara di pemahaman, tetapi juga bahkan untuk dilakukan. It's not acceptable at all. Why? Because I hate this guy and this word telling me to forgive him.
itu hak kamu untuk kamu jadi marah. Tuh kamu mau emosi, kamu mau balas, kamu mau hajar, kamu mau pukul dia, luapkan kemarahanmu sama dia, itu hak kamu dan itu manusiawi, yes. Tapi kenapa nggak sih kita nggak maju satu langkah, tinggalkan itu yang udah jadi hal yang terbelakang dan bilang, ya kamu melukai saya, ya kamu buat saya takut, ya kamu buat saya trauma, tetapi hari ini saya putuskan untuk saya ampuni kamu. Why? Why not? Gimana kah caranya izinkan petani itu buang? Lepaskan pengampunan. Wah. Kau nggak tahu harus berapa banyak kali kakak cerita bahwa pengampunan itu punya kuasa untuk mengubah hidup orang. Dia akan mengubah kamu yang melepaskan pengampunan, dan dia akan menghancurkan, meremukkan, mengubah bentuk orang yang kamu ampuni. Trust me. I put my life on it. Kenapa kakak berani? Karena gue udah ngalamin. Bayangin, satu kendi retak dihancurkan dan diubah jadi teko air yang indah. Oleh apa? Pengampunan. Siapapun itu, figur itu yang melukai kamu, menyakiti kamu. Mungkin kamu lihat dia, kalau ibaratnya itu sebuah benda, mungkin itu udah guci, rusak, tanah liat, gak ada artinya. Tetapi ketika pengampunan dilepaskan, pengampunan itu akan merubah pribadi itu menjadi sosok yang bermanfaat buat kamu. Trust me, I put my life on it. Forgiveness only powerful when we do it. Kalau kita nggak lakukan, itu cuma jadi kata-kata kiasan, kata-kata mutiara, kata-kata penghiburan di telinga kita. Kamu benci sama dia, kamu nggak mau dia gitu lagi, ampuni. There's no other way. Atau kalau kamu biarkan hal itu tetap seperti itu, kamu biarkan luka itu tetap menganga, percaya, hari ini gua ngomong, hidup lo akan tumbuh jadi sama seperti orang yang lu benci. Benar nggak deh? Benar. Ada banyak ceritanya. Banyak kan? Iya. Gua benci sama dia, tapi kenapa gua jadi kayak dia? Gua benci sama diri gua, Kak. Kenapa? Gua benci papa, tapi sekarang gua jadi kayak papa. Come on. Millennials, come on. Smart. Tiara, kalau kakak mau bilang, katakan masker ini kamu beli di toko A, harganya 1.000 dapat 1. Ya, kamu beli di toko B, harganya 1.000 dapat 2. Barang sama, kualitas sama, bahan sama, bentuk segala macam semua sama. Kamu maunya beli di, uangmu ada 1.000, kamu mau beli di toko A atau toko B? Toko B dong. Kenapa? Karena dapatnya 2. Dapat 2, smart. Kalau kamu tahu kalau kamu udah tahu kebenaran, kamu bahwa bunga itu lebih wangi aromanya daripada sampah, kamu nggak akan terus guling-gulingan di sampah, bener? Iya dong. Bener dong. Bener dong. Mari tinggalkan sampah itu. Mari izinkan Tuhan ubah hidupmu. Lepaskan pengampunan, nak. Bro, sis, Ko, Ci, yuk lepas pengampunan. Kalau kamu duduk di sana dengar firman Tuhan ini hari ini, yes, firman ini buat kamu. Dan apa yang Tuhan mau adalah lepaskan pengampunan.
Kalau kita ini adalah bidang, tanah itu tadi, firman itu adalah benih, maka Bapa di sorga adalah petani agungnya. Izinkan dia petik, izinkan dia tanam benih di tanah yang subur, yaitu tanah hatimu. Izinkan dia take out segala batu, duri, apa segala macam hal yang bisa menghambat benih ini tumbuh. Mari izinkan dia masuk dalam hidup. Terakhir sebelum kakak tutup, kakak mau kasih satu analogi. Tanah itu, hati kita itu adalah wadah. Oke? Namanya wadah punya space. Ada limit. Bisa penuh. Kalau kamu udah terlalu penuh dengan kebencian, ketakutan, kekhawatiran, trauma, dan answer me correctly, bagaimana Allah bisa masuk dan tinggal di dalam hatimu dan merubah hidupmu jadi baik? Kita udah sepakat tadi di awal bahwa bagaimana benih bisa tumbuh, dia mesti ditanam di tanah yang baik. Gak ada batu, gak ada duri, gak ada sampah segala macam. Tanahnya gembur. Hari ini mari buang sampah-sampah itu. Gimana caranya? Lepaskan pengampunan itu. Kalau kamu gak bermasalah sama siapa-siapa, kamu benci sama dirimu sendiri, kamu sedang bermasalah sama dirimu. Mari berdamai dengan dirimu sendiri. Mari terima bibir yang jontor itu ciptaan Tuhan, indah, baik buat kamu. Percaya sama kakak, banyak orang yang bibirnya disedot-sedot gitu biar jontor. Trust me. Pengen yang bibirnya tipis tuh pengen bibirnya tebal gitu, sampai disuntik atas bawah tebal, tumpuk-tumpukan kayak lintah kawin. Hah? Betul gak? Ada yang disulam, ditato, ditarik benang. Hah? Benang gak cukup kuat, ditarik kawat. Kawat gak cukup narik, lama-lama dicor tuh bibir. Percaya sama kakak. Oke? Hidungmu yang bentuknya begitu kayak jambu air kegiles mobil. Trust me. Itu indah. Kakak gak coba menipu kamu. Pernah satu kali gini loh. Ini kejadian nyata ya. Gue jalan sama cici sepupu gue di gereja. Cici sepupu gue ini, sorry ya. Dia agak obes. Oke? Udah gitu dia bongkok dan ininya tinggi gitu. Hidungnya kecil nongkrong, sorry. Kayak babi. Bibirnya tipis kalau ngomong, kalau udah ngejulit. Udah gitu, udah kejem bener gitu. Tapi tahu nggak? Ada satu laki-laki datengin kakak, dia colek gini, Ton itu cicimu ya? Iya, cantik banget ya. Boleh nggak saya deketin? Kenapa dia permisi sama saya? Karena dia kenal saya baik. Dan saya tahu dia udah punya istri, udah punya anak. Kamu indah di mata seseorang, percaya saya. Terutama di mata Tuhan, dengar baik-baik. Amin. Nggak perlu kamu gunting itu hidung, bikin dia jadi lancip tanam, bikin dia gini, akhirnya ini lancip, kamu kayak segitiga sama sisi. Nggak perlu. Oke? Pipimu cabi, ya, gigimu gede, 2 di tengah, semua orang finir gigi supaya dapat gigi kelinci. Berdamai dengan dirimu. Dengan izinkan Tuhan ambil alih hatimu. Kalau itu kamu, dan kamu bilang, ya kak, saya mau berdamai dengan orang yang menyakiti saya, dengan diri saya sendiri. Mari tunduk kepalamu. Mari kita datang sama Tuhan. Mari angkat pujian ini. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku setulus salibmu. Ubah hatiku seputih hatimu.
Hamba berdoa untuk teman-teman yang merendahkan diri dan menaruh tangan mereka di dadanya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapa, aku minta biar kiranya apa yang Tuhan Kau kerjakan dalam hidup hamba-Mu ini, saat Engkau merestorasi hamba, menerima diri hamba apa adanya, saat hamba mengampuni orang-orang yang mengasihi hamba, maka hamba berdoa Tuhan izinkanlah itu terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang menaruh tangan mereka di dalam. Di dalam nama Yesus Kristus, biar ada ketulusan setulus salib yang Tuhan kerjakan di dalam hati mereka. Biar mata mereka memandang seperti mata Tuhan, yang melihat hidup mereka begitu indah dan mereka sangat berharga di mata-Mu. Hamba berdoa dari sini di tempat ini, di dalam nama Yesus, dimanapun teman-teman Screamers berada, apapun yang sedang mereka alami, kasih dan anugerah Tuhan turun, pengampunan itu turun di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku berdoa ada kekuatan dari surga yang mengintervensi mereka untuk buat keputusan hari ini. Aku mau memaafkan diriku, aku mau maafkan temanku, aku mau memaafkan orang tuaku, papaku, mamaku, aku mau memaafkan koko cici dede, aku mau memaafkan siapapun yang pernah melukai, membuat aku trauma. Aku melepaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiramasyekina ratakana lalabashana lalabashana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kiramasyana ratakana lalabashana. Mari teman-teman yang taruh tanganmu di dada, mari ikuti kakak hari ini. Setelah engkau mengapaskan pengampunan itu, mari sebutkan orangnya, mari sebutkan apa yang terjadi, apa yang dia lakukan padamu. Kalau kamu gak tahan, izinkan air mata itu jatuh, izinkan. Biarkan kamu menangis, biarkan. Yang penting habis ini kamu bebas, kamu lepas, kamu gak dipenuhi sampah yang gak berguna. Dan hari ini mari undang dia yang adalah Tuhan masuk dalam hati. Mari setiap teman-teman yang taruh tangannya di dada, mari ikuti kakak berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk karya salib yang Engkau buat bagi hidupku. Terima kasih Engkau ampuni dosaku, Engkau tebus dosaku, Engkau kembalikan aku kepada hubunganku dengan Bapa. Hari ini aku menerima anugerah itu, aku menerima kasih karunia itu, dan aku mengundang Engkau Yesus masuk dalam hidupku, berkuasa dalam hatiku, jadi Tuhan, jadi Raja satu-satunya di dalam hidupku. Tidak ada yang lain. Kuasai, ambil alih, supaya hidupku menyenangkan Engkau, melakukan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus tolong, mampukan, pimpin, tuntun hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Seperti mata-Mu pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang materaikan kebenaran firman Tuhan ini tinggal dalam setiap hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biar kebenaran ini bertumbuh, mengalahkan segala sesuatu yang jahat, yang tidak baik yang ada dalam hati kami, dan mencongkelnya keluar. Kebenaran-Mu ini menjadi dasar hidup setiap anak-anak-Mu, sehingga olehnya mereka dibenarkan, dan oleh kebenaran itu mereka dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami siapkan hati kami terima perjamuan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, mari bangkit berdiri kita semua. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan kita, supaya kita layak terima kekuatan dan ucapan syukur kepada Allah kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat dua tanganmu. Ya, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin.